Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita sudah berada pada materi bab 14 ya, pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration ini. Jadi pada materi bab 14 ini kita akan membahas yaitu lab setup. Nah, oke, jadi pada bab 14 ini yaitu lab setup, kita akan mempelajari materi yang pertama yaitu pengenalan topologi. Jadi di sini untuk topologinya sendiri kita akan gunakan seterusnya. Dan untuk yang kedua yaitu install Debian Server, install Ubuntu Desktop, install Ubuntu Server, dan juga lainnya ya. Oke, kita ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu. Nah, jadi seperti inilah ya, kurang lebih dari topologinya yang akan kita gunakan. Oke, jadi seperti ini ya gambaran dari topologi yang akan kita gunakan sendiri. Nah, jadi di sini terdapat laptop kita ataupun saya sering menyebutnya yaitu host OS ya. Jadi di sini saya sudah terbiasa untuk menyebutnya host OS dan pada host OS ini akan terhubung pada Debian server ya. Ataupun di sini akan terhubung pada router Debian yang mana router Debian sendiri di sini menggunakan Debian server. Dan di sini untuk Debian server sendiri itu akan terhubung lagi pada klien kita, yaitu di sini kita menggunakan Ubuntu Desktop dan pada Ubuntu Desktop ini akan tersambung juga pada internal network dan di sini akan ada beberapa virtual machine ya yang terhubung yaitu Debian Server dan juga Ubuntu Server. Nah, jadi di sini memiliki 3 kriteria ya. Yang pertama itu ada Ubuntu Desktop, yang kedua ada Debian Server, dan yang terakhir yaitu Ubuntu Server ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi nanti kita akan coba untuk konfigurasi ya. Untuk Ubuntu Desktop itu untuk klien, Debian Server untuk router Debian, untuk server satu yaitu Debian Server, dan untuk server yang kedua ini yaitu Ubuntu Server. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan coba ya. Oke, jadi yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu ya, yaitu router Debian, yang mana untuk router Debian sendiri di sini menggunakan Debian Server. Nah, oke, langsung saja teman-teman bisa masuk saja pada VirtualBox-nya. Oke, jika teman-teman ingat bahwa sebelumnya kita sudah membuat beberapa virtual machine ya, yang mana virtual machine ini itu digunakan ketika kita untuk mempelajari sebuah komen ataupun yang lainnya. Kita akan menghapus semuanya ya, dari mulai Ubuntu Server, Debian, dan juga Ubuntu yang sudah kita cloning ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu di sini kita pilih remove. Oke, perhatikan di sini ketika teman-teman ingin menghapus Ubuntu ataupun di sebuah virtual machine, teman-teman akan diberikan beberapa opsi ya. Oke, teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin menghapus sebuah virtual machine, maka di sini akan ada beberapa pilihan ya, yaitu delete all files, remove only, dan juga cancel. Untuk cancel ini kita tidak akan bahas ya, karena sudah tahu ya, ini untuk membatalkan. Oke, untuk opsi delete all file sendiri di sini berfungsi kita menghapus seluruh isi dari suatu virtual machine tersebut. Jadi di sini kita tidak hanya menghapus virtual machine dari Oracle Virtual Machine VirtualBox Manager ini saja, namun di sini akan langsung terhapus dengan isi file pada laptop kita. Nah, jadi di sini untuk delete all file sendiri menghapus langsung ya dengan seluruh isi filesnya. Dan untuk remove only di sini berarti ketika kita ingin menghapus sebuah virtual machine dan kita memilih remove only ini, maka di sini yang akan terhapus hanya sebuah virtual machine pada Oracle Virtual Machine VirtualBox Manager saja. Namun pada isi file yaitu file explorer seperti ini, maka dia masih ada ya, atau filenya masih terdapat dalam laptop kita. Nah, jadi itu sangat akan mengganggu sekali ya, di mana akan memengaruhi kapasitas ruang storage. Nah, jadi seperti itu ya untuk remove only. Di sini saya sarankan untuk ingin menghapus, kita memilih delete all files. Kita delete all files saja, kita klik. Nah, lalu di sini sudah terhapus semua ya. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu yaitu Debian Server. Yang mana jika teman-teman perhatikan pada topologi, Debian Server sendiri itu digunakan untuk server 1 dan juga untuk router Debian. Nah, oke. Di sini untuk membuatnya kita klik new seperti ini, lalu di sini kita akan beri nama yaitu RTR. Oke, maaf, kita akan kapital saja ya agar lebih besar ya dilihat. Oke, Debian seperti ini ya. Oke, kita kasih strip saja seperti ini, lalu di sini pastikan tipenya Linux dan versionnya Debian 64 bit. Seperti itu, kita next. Kita untuk hardware-nya akan default saja karena di sini kita menggunakan CLI ya, akan sangat ringan. Kita next saja. Oke, virtual hard disk di sini kita default. Next, dan di sini kita finish.
lalu kita start. Dan maka ketika kita masuk, sini kita akan dimintakan sebuah file. Kita tunggu. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan file ISO dari Debian-nya. Karena kita ingin memilih Debian ya. Kita akan pilih other saja untuk melihat pada file explorer ataupun pada file manager kita. Oke, seperti ini ya. Saya menyimpannya pada OneDrive ya untuk saya. Dan di sini teman-teman bisa langsung saja jika sudah menemukan file ISO dari Debian-nya, teman-teman bisa klik saja dan lalu klik open. Ya, setelah itu di sini kita pilih mount and retribute. Kita klik saja. Nah, maka di sini akan secara otomatis ya terreboot. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, untuk opsi pilihan yang pertama ini yaitu graphical install, di mana di sini berfungsi untuk kita menginstal GUI ataupun tampilan desktop pada Debian ini. Sementara untuk opsi yang kedua ini yaitu install saja, di sini berarti kita hanya menginstal mode CLI ataupun command line interface hanya berbasis teks. Jadi di sini akan ada teks saja. Karena di sini kita ingin membuat suatu Debian server, maka di sini kita menggunakan install saja ataupun CLI, hanya berbasis teks saja. Oke, seperti itu ya. Kita akan enter saja. Untuk pemilihan sendiri di sini memakai CLI yaitu menggunakan kursor pada keyboard teman-teman. Kita enter saja. Oke, setelah itu di sini teman-teman tunggu ya. Oke, di sini pemilihan bahasa ya untuk sistem Debian kita yaitu select a language. Di sini saya akan pilih English saja ya, default. Di sini select your location. Jadi di sini kita akan memilih ya lokasi di mana kita menggunakan Debian ini. Kita other saja karena di sini tidak terdapat Indonesia. Oke, setelah itu Indonesia itu berada pada Asia ya, benua Asia. Kita enter dan lalu kita akan cari ya. Oke, di sini terdapat Indonesia, kita enter. Oke, di sini untuk konfigurasi locales yaitu country to base default locales setting on. Di sini kita default saja ya, United States. Di sini saya untuk keyboard sendiri menggunakan QWERTY. Jadi di sini saya memilih American English. Kita enter. Nah, di sini untuk hostname sendiri kita namakan saja. Oke, kita lihat saja rtr min Debian. Seperti ini ya. Oke, kita continue, enter. Setelah itu untuk domain name, kita akan coba isi ya, router debian.id. Jadi untuk domain name, kita isi seperti ini ya, router debian.id. Teman-teman opsional sih, mau menggunakan router debian.com ataupun apa saja ya. Kita continue saja. Dan lalu ingat teman-teman di sini kita masukkan root password. Jadi di sini untuk root password sendiri saya sebagai contoh mudah saja 1, 2, dan 3. Tapi ingat untuk pada lapangan teman-teman harus menggunakan password root yang rumit karena agar terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Sini untuk contoh saya 1, 2, dan 3 saja. Oke, kita continue saja. Teman-teman harus ingat ya untuk root passwordnya, jangan sampai lupa. Kita continue. Lalu kita akan memasukkan kembali passwordnya. Oke, 1, 2, dan 3 seperti ini, kita continue. Kita akan memasukkan full name untuk user ini. Oke, sebagai contoh, saya akan memasukkan lagi ya, ke rtr min Debian. Untuk kali ini, kita menggunakan huruf kecil ya, bukan kapital. Kita continue. Oke, kita continue lagi. Dan lalu di sini kita akan memasukkan password untuk user kita, ataupun user kita. Oke, seperti ini saja ya, 1, 2, dan 3, 4. Tapi ingat, jika teman-teman sudah berada pada lapangan, ini harus rumit ya, yaitu password root dan juga password user kita. Kita continue saja. Kita masukkan kembali passwordnya 1, 2, dan 3, dan 4. Oke, kita tunggu. Nah, lalu di sini kita pilih ya, select a city in your time zone. Jadi di sini kita pilih di mana ataupun zona waktu kita itu di mana. Di sini karena saya di Jawa Barat, saya akan pilih Western. Kita enter. Oke, di sini untuk partisi metode ya, kita akan pilih use entire disk saja, default saja, kita enter. Nah, lalu di sini kita pilih ya partisi harddisknya, yaitu pbox harddisk ya, kita enter saja. Oke, di sini saya rekomendasikan untuk user baru, kita pilih all files in one partition.
Oke, setelah itu di sini teman-teman pilih finish partition saja and write change to this, kita enter. Lalu di sini kita akan izinkan ya. Di sini menggunakan kursor dari arrow ya. Kita write the change to this, yes ya pastinya. Kita yes. Nah, maka di sini ketika kita sudah menunggu ya dari proses instalasi tadi, maka di sini kita akan Oke, setelah itu di sini kita akan diminta untuk scan extra in social media. Sini saya akan Oke, setelah itu di sini teman-teman bisa pilih yes saja ya untuk scan extra installation media. Kita yes. Oke, setelah tadi menunggu ya untuk proses instalasinya, maka di sini akan ada pemberitahuan ya ataupun notifikasi yaitu scan extra installation media. Di sini saya akan no saja ya. Dan di sini untuk network mirror sendiri, maka di sini opsional ya. Teman-teman ingin yes, boleh, untuk no juga boleh ya. Karena di sini untuk network mirror sendiri itu direkomendasikan buat UI ya. Untuk UI di sini saya no saja. Oke, setelah itu teman-teman akan mendapat notifikasi seperti ini ya, yaitu partisipasi in the package usage survey. Nah, jadi di sini maksudnya yaitu ketika teman-teman mendapati suatu bug, error, ataupun suatu masalah pada Debian ini, maka teman-teman bisa langsung melaporkannya pada komunitas ya, mungkin pada Debian ini. Jadi di sini teman-teman sama halnya dengan membantu ya dalam mengembangkan dari Debian ini. Oke, kita di sini no saja ya. Oke, di sini kita akan memilih ya, yaitu software selection. Oke, jadi di sini saya memilih yaitu Debian Desktop Environment, Genome, Web Server, SSH Server, dan Standard System ya. Jadi di sini kita memilih yaitu 5. Ataupun yang kita centang yaitu ada 5. Kita continue saja dengan mengklik enter. Oke, jadi di sini ketika teman-teman sudah menginstal seluruhnya yaitu pada bagian software dan juga pada group bootloader, di sini teman-teman akan diberi notifikasi seperti ini ya, yaitu install the group bootloader to your primary drive. Di sini kita yes saja. Oke, setelah itu kita pilih harddisk kita, yaitu ATA PBox harddisk. Kita klik saja. Nah, lalu di sini akan choose continue to reboot. Jadi di sini kita akan reboot ya, continue. Finishing the installation. Oke, di sini kita akan reboot secara sendirinya. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, lalu di sini kita tunggu sampai pada halaman login kita. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita akan menginstal dari Debian versi C lainnya. Kenapa ketika kita login di sini malah terdapat tampilan GUI seperti ini? Nah, jika teman-teman ingat bahwa pada proses instalasi sebelumnya, yaitu pada pemilihan software, tadi kita memilih yaitu Debian Desktop Environment. Jadi di sini kita akan dialihkan pada GUI ya. Namun teman-teman jangan khawatir ya, di sini kita bisa untuk mengalihkannya pada CLI. Jadi tadinya GUI seperti ini akan berubah tampilannya menjadi CLI. Nah, untuk caranya bagaimana? Teman-teman pastikan untuk masuk pada terminal terlebih dahulu ya. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu konfigurasi ini. Kita next. Oke, di sini kita akan full screen saja ya, biar enak. Oke, seperti ini. Kita next. Kita skip saja untuk account. Start using Debian GNU atau Linux. Nah, di sini karena kita belum mengkonfigurasi dari displaynya, maka tampilannya akan seperti ini ya, kecil sekali. Kita akan minimize saja. Seperti ini, kita akan coba untuk aktivitas. Lalu kita akan search yaitu terminal. Nah, oke, untuk cara kita bisa mengalihkannya pada menu CLI atau pada tampilan CLI sendiri, teman-teman bisa ketikkan sebuah komen yaitu system.ctl. Oke, seperti ini, isolate. Lalu di sini kita multi min
user seperti ini ya. Lalu di sini target .target atau titik target seperti ini. Jadi di sini untuk komennya yaitu systemctl isolate multi min user titik target seperti ini ya. Kita enter. Oke, di sini salah ya untuk komennya. Kita Ctrl A untuk kembali pada titik awal. Oke, seperti ini. Kita harus systemctl. Pastikan di sini untuk komennya sendiri itu akurat ya, seperti ini. Systemctl isolate multi min target titik target. Seperti ini ya. Kita enter. Nah, maka di sini kita akan diminta untuk memasukkan password. Nah, oke, jadi seperti ini ya untuk tampilan dari router Debian-nya pada CLI. Jadi di sini kita masukkan, oke, maaf. Oke, di sini setelah itu kita masukkan user kita yaitu rtr, seperti ini, rtr min Debian. Oke, kita akan masukkan password 1, 2, dan 3. Oke, maaf, di sini salah ya. Kita akan coba masuk lagi, rtr min Debian. Seperti ini kita masukkan password. Nah, oke, maka jika teman-teman sudah bisa atau berhasil login, tampilannya akan seperti ini ya. Dan lalu di sini akan terdapat nama user kita dan juga tanda dolar. Nah, oke, seperti ini ya. Dan lalu jika teman-teman ingin kembali pada tampilan GUI seperti tadi, teman-teman bisa mengetikkan kembali ya, yaitu komen tadi. Kita akan coba. Nah, seperti ini ya, yaitu systemctl isolate multi min user titik target. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk kita bisa berpindah pada Debian UI ke CLI dan juga pada CLI ke Debian UI. Jadi seperti itu. Karena di sini kita akan menggunakan Debian Sharper, jadi kita akan menggunakan CLI saja. Oke, jadi jika sebelumnya kita sudah menginstal dari router Debian yaitu Debian Sharper, sekarang kita akan coba untuk menginstal yaitu klien Ubuntu-nya ya, yaitu Ubuntu desktop. Sini sebelum itu teman-teman bisa install ya atau download pada website resminya dari Ubuntu sendiri. Kita akan coba untuk download ya. Kita masuk pada Microsoft Edge, lalu di sini Ubuntu desktop. Ubuntu. Lalu di sini kita ketikkan Ubuntu desktop seperti ini. Oke, kita pilih yang desktop. Dan lalu di sini kita pilih halaman atau web yang pertama ini ya, yaitu download Ubuntu desktop. Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Di sini terdapat yaitu ISO image dengan size dari filenya yaitu 4,7 GB ya. Download saja jika teman-teman belum mendownloadnya. Dan lalu di sini kita akan otomatis ya terdownload. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya kembali. Kita X saja. Oke, kita akan langsung saja install pada VirtualBox-nya. Nah, kita sudah berada pada VirtualBox-nya. Kita akan klik New. Lalu nama dari Debian-nya. Sini sebagai contoh yaitu client Ubuntu. Oke, seperti ini saja ya. Karena di sini untuk kliennya hanya satu ya, yaitu Ubuntu desktop. Untuk tipenya Linux seperti biasa dan version yaitu Ubuntu 64-bit. Kita enter saja. Lalu kita next. Lalu di sini untuk hard disk kita akan ber-25 GB saja karena ini sudah lebih dari cukup. Kita finish, lalu start. Nah, oke, seperti biasa ya, dari virtual machine sendiri akan meminta kita untuk memasukkan file ISO dari Ubuntu di UI kita. Kita akan coba untuk ke other, untuk pada file explorer kita, dan lalu di sini kita cari ya file ISO yang sudah kita download tadi. Oke, saya akan coba untuk search aja di sini ISO. Seperti ini, lalu di sini kita bisa pilih dari Ubuntu desktopnya sendiri. Saya menggunakan versi yang terbaru tadi ya. Kita open, lalu kita mount and retribude. Lalu kita mount and retribude seperti ini. Kita tunggu. Dan di sini kita akan mendapat beberapa opsi ya, yaitu try or install Ubuntu dan juga di sini Ubuntu Save Your Fish. Nah, jadi di sini kita akan try or install Ubuntu saja ya. Kita enter. Nah, oke, jadi akan seperti ini ya.
Nah, oke, jika sudah berada pada opsi seperti ini, teman-teman bisa pilih saja untuk bahasanya yaitu English. Dan di sini kita install Ubuntu ya. Karena kita ingin menginstal dari Ubuntu GUI, jangan memilih try Ubuntu, kita install Ubuntu saja. Kita klik, setelah itu kita tunggu beberapa detik. Dan di sini untuk keyboard layoutnya, di sini kita menggunakan QWERTY yaitu English As. Kita continue saja. Oke, setelah itu di sini saya akan default saja ya, normal installation. Dan di sini untuk jika teman-teman ingin menginstal update, maka teman-teman pilih download update while installing Ubuntu saja. Dan itu akan memakan sedikit waktu ya, atau mungkin lama ya. Karena di sini saya tidak akan mengupdate-nya, jadi di sini kita tidak akan centang. Lalu di sini kita hanya akan mencentang ataupun kita memilih yaitu normal installation, yaitu instalasi defaultan dari Ubuntu ini. Kita continue. Oke, di sini untuk installation type instalasi ini, teman-teman bisa pilih opsi yang pertama saja. Kita install now saja. Nah, oke, jadi di sini untuk location kita sendiri, kita berada pada Jawa Barat ya. Kita akan pilih di sini Jakarta ya. Karena kita berada pada bagian zona WIB, kita continue saja. Oke, setelah itu di sini untuk namanya teman-teman bisa menamakan atau kita bisa masukkan nama yaitu nama kita Repan. Di sini untuk username saya default Repan saja. Untuk choose password di sini 1, 2 dan 3, oke 4, 5 ya. Di sini jangan khawatir ya untuk keterangan search password karena di sini password kita itu hanya gampang ya. Karena password kita hanya sebagai contoh. Oke, kita masukkan kembali ya passwordnya. Oke. Perhatikan ya di sini untuk passwordnya sendiri yaitu bukan password root, melainkan di sini kita masukkan password pada user kita untuk nanti kita login. Di sini saya akan memilih opsi yaitu require my password to login. Jadi di sini kita jadi untuk opsi di bawah ini saya tidak akan memilih untuk login otomatis karena jika kita memilih opsi yang atas kita akan langsung otomatis login tanpa memasukkan password. Kita akan pilih saja opsi yang kedua. Kita continue. Oke, di sini ada keterangan ya. Sekarang kita sedang berada pada proses penginstalan dari Ubuntu-nya. Jadi di sini akan memakan beberapa waktu ya. Nah, oke, jadi jika proses instalasinya sudah selesai, maka di sini kita disuruh untuk merestart dari Debian GUI kita ya. Kita restart new. Oke, jadi di sini kita sudah berada pada tampilan halaman login Ubuntu GUI kita ya. Seperti biasa kita klik user kita, lalu di sini kita masukkan password tadi ya. Kita berikan 3, 4 dan 5, kita enter. Oke, perhatikan di sini kita sudah berada pada tampilan dari Ubuntu GUI-nya ya, pada Ubuntu desktop. Jadi di sini untuk proses penginstalan dari Ubuntu GUI sendiri kita berhasil ya. Oke, tadi kita sudah menginstal dan juga mendownload ya dari klien Ubuntu yaitu Ubuntu desktop. Sekarang kita akan lanjut ya untuk menginstal yaitu Ubuntu server. Nah, jadi di sini kita menggunakan CLI ya Ubuntu-nya. Oke, kita ke virtual mesinnya. Seperti biasa, ketika kita sudah berada pada virtual mesinnya, kita klik new, lalu kita namakan sebagai SPR Ubuntu ya. Oke, seperti ini. Lalu di sini untuk tipenya Linux, versinya yaitu Ubuntu ya. Versionnya kita next. Kita next saja. Di sini untuk hardware-nya default ya, karena kita menggunakan CLI, jadi akan sangat ringan ya. Kita next, lalu next, finish. Kita start. Oke, seperti biasa ya, di sini kita diminta untuk memasukkan file ISO dari Ubuntu server. Karena di sini kita belum mempunyai Ubuntu servernya, di sini saya akan coba untuk menginstalnya ya. Teman downloadnya pada website resminya yaitu Ubuntu. Kita ketikkan pada pencarian yaitu Ubuntu server. Oke, di sini perhatikan kita mendapati yaitu halaman web dari Ubuntu resminya sendiri. Kita klik saja yaitu get Ubuntu server download Ubuntu ini. Kita akan langsung saja download. Kita tunggu ya.
Oke, karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya kembali ya. Kita X saja. Lalu kita kembali ya pada tampilan instalasi dari Ubuntu Server. Sini kita pilih file ISO-nya yang sudah kita download tadi, ataupun yang sudah ada ya pada laptop teman-teman. Kita search yaitu ISO. Oke, seperti ini kita enter. Dan lalu, oke, di sini saya tidak terdapat ya. Saya akan coba lagi untuk Oke, di sini terdapat ya, Oke, di sini saya sudah menemukan file ISO dari Ubuntu servernya sendiri. Di sini saya menggunakan versi yang 04.6 ini ya. Kita open saja. Oke, di sini saya sudah menemukan ya dari file Ubuntu ISO-nya sendiri yaitu versi yang terbaru. Kita open. Oke, setelah itu di sini kita akan klik saja atau kita akan pilih yaitu try or install Ubuntu server. Kita enter. Sudah berada pada opsi pemilihan dari bahasa ya. Kita akan pilih English saja. Lalu di sini kita tunggu. Dan kita untuk keyboard default saja yaitu QWERTY English as, kita down. Lalu di sini kita akan default saja ya, jangan centang lagi. Kita down dan kita tunggu. Oke, kita down. Proxy address di sini kita akan down terlebih dahulu saja. Untuk proxy address di sini kita akan lewati saja ya. Kita down dan lalu di sini kita tunggu ya untuk proses konfigurasi Ubuntu Archive mirror ini. Oke, di sini teman-teman bisa down saja ya. Jika terdapat mirror check file seperti ini, kita continue saja. Kita akan skip ya untuk update seperti ini. Namun jika teman-teman ingin mengupdate-nya, teman-teman bisa tunggu ya. Karena di sini saya tidak akan mengupdate-nya, saya akan continue without updating. Kita continue. Lalu di sini untuk hard disk-nya sendiri default ya, kita down. Dan lalu setelah itu kita down. Kita continue. Di sini kita masukkan nama ya dari Ubuntu server kita. Reference seperti ini saja. Lalu untuk nama servernya SPR min Ubuntu seperti ini ya. Dan sama ya untuk username juga SPR min Ubuntu seperti ini. Oke, setelah itu kita akan coba untuk masukkan passwordnya ya. Ini untuk password user, bukan untuk password root. Untuk passwordnya seperti biasa, saya akan mencoba untuk yang gampang saja, karena ini sebagai contoh. Namun, perlu diingat kembali bahwa ketika teman-teman sudah berada pada lapangan, password ini harus rumit. Jadi seperti itu ya, kita enter, down. Setelah itu di sini, apakah kita ingin mengenable dari Ubuntu Pro sendiri? Sini saya skip for now aja ya. Kita akan coba untuk install Open SSH Server. Kita enter, lalu kita down. Nah, kita tunggu ya dari proses instalasi sistem Ubuntu server ini. Oke, jika sudah terdapat opsi reboot now seperti ini, teman-teman bisa langsung klik saja. Seperti ini ya, kita tunggu. Oke, teman-teman, jika terdapat file seperti ini, jangan khawatir ya. Karena di sini hanya perlu sebuah konfigurasi dari kita, yaitu kita klik enter. Oke, jadi di sekarang kita sudah berada pada tampilan halaman login dari Ubuntu servernya ya. Kita tunggu, di sini ada sedikit proses konfigurasi. Oke, kita enter. Dan lalu di sini kita akan masukkan username kita. Itu SPR min Ubuntu seperti ini ya. Kita enter. Lalu kita masukkan password 1, 2, dan 3. Oke, maka di sini kita sudah login dan sekarang kita sudah bisa menggunakan dari Ubuntu server ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk running atau publikasi dari router Debian ini ataupun Debian server ini. Nah, jika teman-teman perhatikan pada jika teman-teman perhatikan pada topologi yang kita gunakan, di sini terdapat Ubuntu server dan juga Debian server. Nah, Debian server inilah yang belum kita buat. Sementara tadi kita memiliki router Debian dengan Debian server ataupun dengan virtual machine yaitu Debian server.
Nah, jadi di sini kita sudah memiliki dari klien Ubuntu, yaitu Ubuntu Desktop, router Debian dengan Debian Server, server 1 yaitu Ubuntu Server, dan server 2 yaitu Ubuntu Server, dan yang belum kita punya yaitu ataupun belum kita miliki yaitu server 1 ya, yaitu Debian Server. Nah, di sini kita tidak perlu menginstal ulang, kita hanya perlu untuk menduplikasi dari RTR Debian ini ataupun pada Debian Server dengan nama router Debian ini. Jadi nanti kita tidak perlu untuk proses instalasi lagi, karena di situ akan makan sedikit waktu ya, ataupun banyak waktu. Nah, oke, kita akan coba untuk cloning ya. Ini seperti biasa, klik kanan, lalu di sini kita clone gambar kambing seperti ini. Kita akan coba untuk nambahkan yaitu server Debian ya, SPR. Oke, kita pakai huruf kapital SPR Debian seperti ini. Kita hapus clone-nya, lalu di sini kita next. Lalu di sini kita full clone saja ya. Kita finish dan setelah itu kita tunggu. Nah, oke, jadi perhatikan di sini proses cloning ini sudah selesai ya. Jadi oke, kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan pada bab 14 ini yaitu lab setup ya, yang dimana kita sudah berada pada pembahasan yaitu setup topologi. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara perlahan dan juga apa maksud dan tujuan dari setup topologi ini ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk gambaran setup topologinya. Seperti biasa untuk host saya sendiri di sini merupakan laptop kita ya. Dan pada laptop kita ini terhubung pada router Debian yang sudah kita buat yaitu Debian Server dengan nama router Debian ini. Dan pada router Debian ini juga akan terhubung pada klien Ubuntu yaitu Ubuntu Desktop yang sudah kita buat sebelumnya. Dan pada router Debian ini juga akan terhubung pada internal network yang mana pada internal network ini akan ada beberapa virtual mesin ya, yaitu Debian Server 1 yaitu Debian Server dan server 2 yaitu Ubuntu Server. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti untuk cara menghubungkannya sendiri, sini untuk router Debian menghubungkan ke host OS itu akan memakai adapter 1 dan untuk adapter 2 pada router Debian yang menghubungkan pada internal network. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan adapter 2 ya. Dan untuk adapter 3 kita akan gunakan untuk menghubungkan klien Ubuntu ke router Debian ini. Nah, jadi di sini untuk adapter sendiri itu apa ya? Nah, untuk adapter sendiri yaitu suatu fitur yang disediakan oleh VirtualBox Manager untuk kita bisa menghubungkan setiap virtual mesin. Nah, jadi di sini untuk pengaplikasian pada dunia nyata mungkin ini sebagai kabel ya. Dan di sini saya akan coba untuk setup ya terlebih dahulu pada VirtualBox. Oke, seperti biasa, jika sudah pada VirtualBox-nya, di sini kita akan setup pada router Debian ini. Kita ke setting. Oke, lalu kita ke network, karena di sini kita ingin menghubungkan adapter 1 ya. Jadi untuk adapter 1 sendiri, kita menghubungkan router Debian ini ke host OS. Kita akan coba ubah. Di sini untuk menghubungkan ke host OS sendiri, kita harus memilih host only adapter. Dan untuk name-nya sendiri itu default ya, yaitu VirtualBox host only Ethernet adapter seperti ini. Dan setelah itu jangan lupa teman-teman untuk mengubah dari adapter kedua sendiri ya. Oke, jangan lupa di sini kita ubah ya. Dan jika teman-teman mendapati di sini belum diaktifkan, teman-teman bisa centang saja yaitu enable network adapter seperti ini. Oke, karena kita ingin menghubungkan ke internal network, kita pilih internal network. Dan lalu jangan lupa di sini kita ketikkan nama interface-nya ya, yaitu network. Sebagai contoh network 1 ya, seperti ini. Jadi, ketika kita ingin menghubungkan router Debian ke internal network ini, maka interface yang saya gunakan untuk menghubungkan ke internal network ini yaitu dengan nama network 1 ya, jadi seperti itu. Dan setelah itu kita akan ubah ya, untuk adapter 3 kita enable terlebih dahulu, aktifkan. Oke, setelah itu pada adapter 3 ini, karena kita ingin menghubungkan menggunakan adapter 3 yaitu router Debian ini pada klien. Di sini teman-teman bisa langsung saja kita gunakan internal yang sama yaitu internal network. Dan lalu di sini untuk penamaan harus berbeda ya. Yaitu di sini klien. Oke, kita kapital saja klien 1 seperti ini ya. Lalu di sini kita bisa lihat pada adapter 1 menggunakan host only adapter, pada adapter 2 sini menggunakan internal network, dan pada adapter 3 sama ya, yaitu internal network dengan interface yang berbeda, yaitu network 1 untuk adapter 2
dan untuk klien 1 pada adapter 3 ini. Nah, oke, seperti itu kita oke saja. Oke, setelah itu teman-teman tinggal konfigurasikan pada kliennya ya. Ataupun pada virtual machine selanjutnya kita setting, lalu seperti biasa kita pilih network. Dan pada adapter 1 ini kita pilih internal network. Dan lalu kita pilih saja sini interface-nya yaitu RAPA. Karena di sini tadi ketika kita menggunakan router Debian ataupun kita mengkonfigurasi pada router Debian ini, dan pada adapter 3 kita menggunakan internal network dengan nama interface yaitu client 1 ya. Kita pilih. Di sini kita sesuaikan saja ya. Oke, dan lalu pada server Ubuntu ini sama ya. Kita setting. Lalu pada network dan adapter 1 ya. Lalu di sini kita pilih internal dan di sini kita pilih yaitu network 1, yang mana network 1 ini ataupun interface network 1 ini itu berada pada adapter 2 ya, yang tadi sudah kita konfigurasi pada router Debian ini. Oke, jadi seperti itu. Kita oke, dan jangan lupa untuk mengkonfigurasi pada server Debian yang ini. Kita ke network, dan lalu kita lakukan hal yang sama ya, seperti server Ubuntu ini. Kita menggunakan internal network dengan nama yaitu network 1 ya, interface-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Dan sekarang kita sudah berada pada pembahasan yang terakhir yaitu konfigurasi RAM dan VM. Oke, jadi seperti apa? Langsung saja kita ke VirtualBox-nya. Oke, jadi untuk konfigurasi RAM VM sendiri di sini berfungsi agar laptop kita bisa tetap optimal untuk menjalankan keempat virtual machine ini. Nah, jadi nanti kita akan menjalankan keempat virtual machine ini secara bersamaan ya. Mungkin ketika teman-teman memiliki spesifikasi laptop yang rendah, itu akan terjadi ataupun rate terjadinya POS ataupun blue screen of death ataupun error pada laptop teman-teman itu sangatlah tinggi. Nah, di sini kita akan coba untuk konfigurasi ya, untuk mengantisipasi hal tersebut. Oke, caranya kita ke setting. Lalu pada sistem di sini kita pastikan yang tadinya 2000 seperti ini, 2048 kita akan turunkan menjadi 512. Nah, seperti ini, dan pastikan untuk prosesornya 1 ya. Kita oke, dan pada klien Ubuntu juga ya. Kita lakukan hal yang sama. Oke, pada sistem, lalu base memorinya kita 512. Oke, seperti ini. Dan lalu pada prosesor pastikan 1. Kita ke setting lagi untuk mengkonfigurasi Ubuntu server ya. Base memorinya di sini seperti biasa, yaitu 512. Kita oke, dan pastikan di sini untuk prosesor 1 lagi. Oke, kita ke setting server Debian. Dan di sini juga kita pastikan 512. Dan prosesornya yaitu 1 ya. Kita oke. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi ya. Jadi kita tidak perlu khawatir akan terjadi hal sesuatu yang kita tidak inginkan yaitu error pada laptop kita ya.